Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau adalah pemimpin besar Bani Israel yang telah mewarisi kerajaan ayahandanya. Beliau adalah nabi yang memiliki kelebihan, dapat mengerti bahasa binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan besar. Allah menaklukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman, dan Allah juga menaklukkan bangsa jin untuk tunduk pada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan tentara istananya sampai di lembah semut. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya." Mereka tidak menyadari kita. Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa mendengar percakapan semut itu. Lalu Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi." Allah memberikan kekuasaan yang teramat besar kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman memanjang dari Baitul Maqdis sampai perbatasan Yaman. Sungguh beliau menjadikan kerajaan untuk menyeru pada ajaran Islam. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang berpergian bersama tentara dan burung hut-hutnya, tiba-tiba di pertengahan jalan Nabi Sulaiman memeriksa burung hut tidak ada. Nabi Sulaiman sempat ingin menghukum dan menyembelihnya. Akan tetapi ketika hut-hut datang dan ia membawa berita yang sangat penting untuk Nabi Sulaiman, ia tidak jadi mendapatkan hukuman. Hut-hut bercerita bahwa ia saat itu ada di Yaman, di sebuah negeri bernama Sabah. Di negeri tersebut ada seorang ratu bernama Balqis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Balqis amat kaya. Ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Nabi Sulaiman yang mendengar penjelasan hut-hut itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin di dunia ini ada manusia yang tidak menyembah Allah? Apalagi yang disembah adalah matahari yang tidak lain adalah ciptaan Allah. Untuk menguji kebenaran informasi, Nabi Sulaiman meminta hut-hut untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis. Isinya adalah seruan untuk menyembah Allah. Ketika surat tersebut sampai di tangan Ratu Balqis, ia heran siapa gerangan yang mengirimkannya sepucuk surat istimewa itu. Ratu Balqis tertegun setelah membaca isi surat dari Nabi Sulaiman yang berisi seruan agar ratu berhenti menyembah matahari. Karena Allah sang pencipta alam semestalah yang patut disembah. Kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para tokoh, penasihat, dan para menteri dan pembantunya, serta memperlihatkan surat tersebut kepada mereka sekaligus membacakan isinya. Setelah membaca surat dan mendengarkan nasihat dari para penasihat, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas dan berlian sebagai bujukan untuk menarik hati beliau. Ketika rombongan Ratu Balqis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya. Para utusan tersebut pulang kembali membawa hadiah tersebut dan menceritakan apa saja yang baru mereka saksikan berupa kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman, bala tentaranya yang banyak, dan dahsyatnya kekuatan Nabi Sulaiman.
Ratu Balqis tidak tersinggung dengan kemarahan Nabi Sulaiman. Keesok harinya, Ratu Balqis datang kembali dengan pasukan ke negeri Bani Israel. Akan tetapi hal itu sudah diketahui lebih dahulu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka seorang saleh bernama Asif bin Bakhraya menyanggupi untuk mendatangkan singgasana dengan sekidipan mata. Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman menyambut dengan ramah. Ratu terkejut ketika melihat kursi kerajaan telah ada di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Balqis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman adalah genangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum. Ketika melihat tanda-tanda menakjubkan ini, Ratu Balqis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatannya yang telah ia lakukan. Ratu Balqis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Salah satunya yaitu mengenal harta dan kekuasaan yang dipergunakan hanya untuk kebaikan dan memperkenalkan agama Islam. Harta tidak akan pernah abadi, tetapi bisa abadi karena kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.